Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Fatimah. Saya adalah salah satu dosen tetap di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saat ini saya berhome base di program studi profesi apoteker. Saya tergabung dalam salah satu rumpun ilmu yaitu farmasetika dan teknologi farmasi, sehingga saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan rumpun ilmu saya, yaitu formulasi teknologi liquid dan sediaan semi solid. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang ada di D3 Farmasi dengan bobot SKS 1 SKS dan berada di semester genap atau di semester 2. Mata kuliah formulasi teknologi sediaan liquid dan semi solid adalah mata kuliah yang membahas tentang pokok-pokok bahasan mengenai konsep teoritis teknologi sediaan liquid dan semi solid, termasuk sediaan solutio, emulsi, suppositoria, pasta, krim, dan berbagai jenis perhitungan HLB. Tidak lupa pula, perkuliahan ini juga membahas uji evaluasi dari berbagai sediaan tadi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian sediaan liquid dan sediaan semi-solid serta kegunaannya dalam bidang kefarmasian. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan dapat menguasai konsep teoritis sediaan liquid dan sediaan semi-solid yang berisi perhitungan-perhitungan dosis terhadap resep dalam sediaan liquid dan semi-solid. Selain itu, mahasiswa juga dapat diharapkan menjelaskan mengenai solutio dan uji evaluasinya, sediaan emulsi dan uji evaluasinya, serta perhitungan HLB dalam sediaan emulsi. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan dapat memahami dan menjelaskan sediaan unguentum dan evaluasinya, sediaan suppositoria dan evaluasinya, sediaan krim dan evaluasinya, serta sediaan pasta dan evaluasinya. Untuk materi pembelajaran di mata kuliah formulasi teknologi sediaan liquid dan semi solid adalah yang pertama, saya akan menyampaikan RPS perkuliahan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan farmasi sediaan liquid dan semi solid. Yang kedua, pengertian berbagai macam sediaan liquid dan semi solid. Yang ketiga, pengertian dari sediaan emulsi, keuntungan kerugian, serta evaluasinya dan perhitungan HLB di dalam emulsi. Yang keempat, stabilitas emulsi dan faktor yang mempengaruhinya. Yang kelima, pengertian dari unguentum, keuntungan dan kerugiannya, serta evaluasinya. Yang keenam, pengertian dari solutio serta evaluasinya. Yang ketujuh, pengertian suppositoria, keuntungan kerugian, jenis suppositoria, basis suppositoria dan evaluasinya. Yang kedelapan, pengertian krim, bahan penyusun krim, keuntungan dan kerugian sediaan krim, evaluasi sediaan krim. Kemudian yang kesembilan, pengertian sediaan pasta, keuntungan dan kerugiannya. Yang ke-10 adalah evaluasi sediaan pasta sendiri. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab aktif. Penilaian pembelajaran ada dua, yaitu formatif dan somatif. Penilaian formatif adalah dengan melihat keaktifan mahasiswa di dalam kelas pada saat perkuliahan. Sedangkan penilaian sumatif itu terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah UTS dengan bobot 30%, yang kedua adalah UAS dengan bobot 40%, dan yang terakhir dengan penugasan yaitu dengan bobot juga 30%. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah formulasi teknologi sediaan liquid dan semi solid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini saya akan menampilkan video perkuliahan di program studi D3 Farmasi dengan mata kuliah formulasi teknologi sediaan liquid dan semi solid di semester 2. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tetap semangat? Semangat. Tadi pagi sudah praktikum gitu ya. Terus siang-siang harus kuliah lagi, tapi kita harus tetap semangat gitu ya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mengenai formulasi teknologi sediaan liquid dan semi solid. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa menurut ajaran agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ada ya. Jerry ada? Ada tidak masuk ya. Terus siapa lagi yang nggak masuk nih? Haikal. Ada lagi? Ya, berarti ada 3 laki-laki yang tidak masuk pada hari ini ya. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan hari ini dengan materi sediaan krim, maka Ibu mau review terlebih dahulu perkuliahan kita di minggu kemarin mengenai sediaan liquid. Ada yang ingat materi tentang sediaan liquid? Ada saya. Silakan Laura. Apa aja deh? Sediaan liquid itu antara lain emulsi, suspensi, eliksir, sirup, solutio, effervescent, solutio. Oke, banyak ya yang sudah kita pelajari mengenai sediaan liquid gitu. Nah, tadi beberapa sudah disebutkan Laura. Nah, sekarang Ibu mau review kembali, ada yang ingat nggak sih perbedaan eliksir dan sirup? Ada yang ingat perbedaan eliksir dan sirup ya, Dek? Biasanya eliksir kurang manis dibanding sirup. Eliksir kurang manis dibandingkan sirup. Ada lagi yang ingat perbedaannya? Ada lagi Laura lagi? Biasanya kalau eliksir itu mengandung pelarut yaitu etanol gitu ya. Nah, jadi kalau eliksir dia memang kurang manis dibandingkan dengan sirup ya. Pelarut utamanya adalah etanol. Kalau sirup dia lebih banyak mengandung gula. Nah, itu tadi salah satu sediaan liquid. Hari ini kita akan membahas sediaan semi solidnya, yaitu sediaan krim gitu ya. Nah, ini krim adalah sediaan setengah padat. Dia biasanya berasal dari atau bisa disebut juga sebagai emulsi ya, di mana memiliki bahan cair tidak kurang atau lebih dari 60%. Nah, menurut FI edisi 6 tahun 2020, sediaan krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Jadi, kalau krim dia mempunyai banyak bahan cairnya ya, lebih atau tidak kurang dari 60%. Berbeda dengan sediaan semi solid yang lain seperti pasta. Kalau pasta dia banyak mengandung zat padat. Nah, ini bahan penyusun krim ya. Jadi bahan penyusun krim itu terdiri dari zat aktif, fase minyak, fase air, dan agen pengemulsi. Namanya zat aktif berarti adalah zat yang benar-benar berkhasiat dalam sediaan tersebut. Nah, kemudian di krim tadi juga ada fase air dan ada fase minyak. Untuk menggabungkan fase air dan fase minyak diperlukanlah yang namanya agen emulsi atau emulgator. Nah, dalam sediaan fase minyak itu biasanya ada bahan-bahan obat yang harus larut di dalam minyak, maka sifatnya asam. Tetapi untuk bahan-bahan yang larut di dalam air, dia biasanya bersifat basah. Nah, sedangkan zat pengemulsi atau emulgator dia berfungsi untuk menstabilkan emulsi berupa sediaan krim tadi. Nah, pada umumnya contohnya trietanoamin, kemudian NLS. Biasanya bahan-bahan ini dia akan masuk dalam fase air ya. Nah, ini jenis atau tipe krim. Ada 2 ya, tipe air dalam minyak
tipe minyak dalam Air. Kalau tipe air dalam minyak, berarti fase pendispernya siapa? Air. Minyak. Yang terdispersi adalah Air. Begitu juga sebaliknya. Kalau tipe minyak dalam air, yang terdispersi adalah air, pendispernya adalah minyak. Nah ini tipe minyak dalam air itu biasanya digunakan pada kulit, mudah dicuci. Sebagai pembawa biasanya dipakai pengemulsi campuran surfaktan ya, di mana sistem surfaktan juga bisa mengatur konsistensinya. Sedangkan sifat krim minyak dalam air karena dia tadi sifatnya mudah dicuci dengan air, maka otomatis dia juga dapat diencerkan dengan air. Kemudian dia juga tidak mudah menimbulkan bekas di kulit. Berbeda dengan tipe air dalam minyak. Kalau tipe air dalam minyak, krimnya itu ketika kita oles di tangan nanti akan masih terasa bekas minyaknya gitu ya. Ketika kita cuci pun akan terasa bekas minyak gitu. Nah ini tipe air dalam minyak ya, contohnya adalah pengemulsinya seperti Adams Lanet. Masih ingat nama lain Adams Lanet? Nah ini pembuatan krim. Jadi pembuatan krim itu ada dua metode untuk membuat krim. Yang pertama itu adalah metode peleburan dengan pemisahan dua fase. Tadi sediaan krim ada dua bahan fasenya kan ya, fase apa? Air dan fase minyak. Nah, untuk metode pembuatan krim yang pertama, fase air sendiri, fase minyaknya sendiri. Jadi yang masuk fase minyak dia dileburkan terlebih dahulu, ya dileburkan sampai dia melebur. Sedangkan yang fase air nanti dilakukan dalam air panas atau air hangat. Setelah yang tadi fase minyaknya dia sudah melebur, meleleh, kita masukkan ke mortir panas, digerus baru ditambahkanlah dengan si fase air yang masih hangat. Digerus sampai homogen sampai terbentuklah krim yang bagus. Krim yang gagal dia bisa menjadi berbentuk seperti pasta, ya menjadi lebih keras atau bahkan dia akan cair seperti lotion. Ya. Nah, jadi metode pertama tadi harus dipisah fase minyak, fase air. Sedangkan metode yang kedua itu dia juga menggunakan peleburan, tetapi tidak ada pemisahan fase. Artinya komponen yang larut dalam air dan komponen yang larut dalam minyak digabung jadi satu, langsung dilebur di panas. Setelah meleleh sempurna, dia digerus sampai homogen, sampai terbentuk krim yang bagus di mortir hangat. Ya. Jadi ada dua metode tadi. Nanti ketika kalian praktikum, boleh menggunakan metode pertama ataupun metode yang kedua. Nah, apa sih sebenarnya syarat suatu krim itu menjadi lebih bagus atau suatu krim dikatakan bisa menjadi krim yang bagus? Syaratnya ada di penggerusan. Nah, di penggerusan dan di mortir yang tetap stabil hangat. Artinya ketika kalian sudah mengerus itu harus konsisten ya. Kecepatannya begitunya. Suhu dari mortirnya juga harus dijaga sehingga akan menghasilkan krim yang bagus. Nah, sedangkan metode yang kedua dia mempunyai keuntungan yang lebih dibandingkan metode yang pertama. Karena apa? Dia tidak menggunakan alat yang banyak. Karena tadi fase air dan fase minyak langsung dicampur jadi satu di peleburan. Nah, keuntungan sediaan krim mudah dicuci dan dihilangkan dari kulit, kemudian tidak lengket, ya. Krim juga dapat menjaga kelembapan pada kulit, gitu ya. Karena krim banyak mengandung air, maka pelepasan obat juga menjadi lebih cepat. Nah, sedangkan kerugiannya apa sih sebenarnya? Ya dari teknik pembuatan itu pasti ada kerugiannya.
Apa kerugiannya? Dia harus digerus dalam keadaan panas, ya. Jadi mortirnya panas, tempernya panas, bahan obatnya juga yang sudah dipenanas tadi harus masih panas. Jadi kerugiannya itu ketika itu tidak stabil, maka dia akan tidak terbentuk krim yang baik. Krim udah pecah. Nah, udah pecah karena apa? Karena emulgator mungkin tidak sesuai ketika ditambahkan, sehingga krimnya akan terpisah menjadi dua fase. Nah, ini adalah formula dalam sediaan krim, ya. Jadi bisa dilihat di situ ada asam stearat, kemudian ada sera alba, ada vaselin alba, ada TEA, propylene glikol, Aquades 65,6 sama MF momentum di sini krim, ya. Nah, jadi ketika kita lihat dari sini, manakah yang termasuk fase minyak? Mana fase minyak? Oke, silakan. Oke, lanjut. Vaselin, sera alba, sama asid stearat. asam stearat. Oke, tiga bahan itu termasuk dalam fase minyak. Yang masuk fase air. Propylene glikol, Aquades. Oke, benar ya. Jadi dilihat dari formula ini kita sudah tahu kalau ini adalah krim yang harus kita pisahkan fasenya, fase minyak dan fase air. Kalau dilihat dari sini, bagaimana cara membuat fase minyaknya? Apakah dilarutkan? Fase air dilarutkan dengan air hangat, ya. Pembuatannya, ya. Pembuatannya berarti kalau kita lihat dari formula ini, dia menggunakan pembuatan metode cara pertama, dipisahkan antara fase minyak dan fase air, ya. Nah, di sini kira-kira zat aktifnya mana? Nah, asam stearat, ya. Ya, dia selain sebagai emulgator, dia juga sebagai zat aktif, begitu ya. Nah, sekarang ini ada contoh soal, ya. Silahkan kalian coba itu. Contoh soal, industri farmasi memproduksi krim tabir surya dengan formula sebagai berikut, ya. Ada mahkota dewa 6%, setil alkohol 10%, mineral 29%, quin 83%, gliserin 10%, span 80 1,15%, metil paraben 0,2%, propil paraben 0,1%, aqua 100%. Dari formula ini akan dibuat sebanyak 1 batch krim. Nah, 1 batch ditentukan itu adalah 1.500 itu. Nah, 1 kemasan krim beratnya 20 gram. Sekarang pertanyaannya adalah berapa gram mahkota dewa yang harus kalian timbang untuk membuat formula krim sebanyak 1.500? Silahkan juga. Saya berapa? Oke, berapa? C. Berapa C? 1.800 gram. Bagaimana caranya? Caranya aku pertama itu mahkota dewa 6%. Ya, 6%. Berarti 6 per 100. Terus dikali sama 20 gram. Baik, berapa hasilnya? 1,2 gram. Terus itu dikalikan sama jumlah kurnya 1.500. Oke, dia minta 1.500. Total 1.800 gram. Oke, benar sekali ya. Jawabannya adalah C. Metil paraben, apakah pengawet? Ya, benar. Ada lagi yang paraben? Ada. Propil paraben. Berarti metil paraben dan propil paraben adalah pengawet di dalam sediaan krim ini. Nah, berapa total pengawet yang diperlukan? Pertanyaannya, berapa total pengawet yang diperlukan? Total pengawet kalau dalam persen berapa persen? Kalau dalam persen di formula berapa persen total pengawet? Total 0,01%.
Sekarang kalian hitung 0,3% ini berapa untuk 1.500 krim dengan berat 20 gram. 90 kok. 90 gram. Ada yang sudah? Sama ya. Nah, jadi kalau ada soal ditanyakan berapa total pengawet, maka kalian harus cek terlebih dahulu di dalam formula tersebut yang mana sajakah yang termasuk atau khasiat bahan tersebut sebagai pengawet ya. Nah, di sini ada metil paraben, ada propil paraben. Nah, berarti dijumlah dulu baru dikali sesuai yang diinginkan. Kecuali dia cuma langsung sebutkan metil parabennya berapa begitu ya. Nah, baru kalian hanya menghitung metil paraben. Nah, sebelum kita masuk evaluasi krim, apakah ada yang bertanya dulu dari paparan yang sudah Ibu sampaikan? Oke deh, Nana. Bahan tambahan apa saja yang ada di dalam sediaan krim tersebut? Oke, bahan tambahan apa saja yang bisa ditambahkan ketika kita membuat suatu formula sediaan krim gitu ya. Tadi bahan utamanya ada apa? Zat aktif, kemudian fase fase air sama agen pengemulsi atau emulsitor. Nah, selain itu ternyata ada yang bisa kita tambahkan ketika kita membuat suatu sediaan emulsi. Contohnya di dalam formula ini ada apa? Pengawet. Nah, kenapa sediaan krim diperlukan pengawet? Tahan lama. Karena sediaan krim tadi pengertiannya mengandung air lebih dari 60%. Air adalah sumber bakteri atau mikroba yang baik. Nah, sehingga untuk mencegah pertumbuhan mikroba, maka salah satu tambahan yang bisa kita gunakan dalam suatu sediaan krim itu adalah pengawet. Kemudian ada juga bisa ditambahkan antioksidan. Antioksidan untuk apa? Mencegah radikal bebas, sehingga nanti ketika penggunaan krim kita bisa mencegah radikal bebas yang datang dari salah satunya adalah dari paparan sinar matahari. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum Yulia? Itu Bu, saya izin bertanya bagaimana cara uji tipe krim? Oke, uji tipe krim itu seperti apa? Tadi sudah dipaparkan kalau sediaan krim itu pada umumnya kan ada dua, tipe air dalam minyak dalam air. Nah, bagaimana tadi ya pertanyaan Julia juga bagus sekali. Bagaimana kita tahu krim itu yang kita buat itu termasuk tipe yang mana, gitu ya? Nah, salah satu ujinya itu adalah dengan metode pengenceran. Ya. Metode pengenceran itu kita ambil sediaan krim secukupnya, kita larutkan dengan air. Jika krim yang kita masukkan atau kita larutkan dengan air dia terlarut, berarti tipenya adalah minyak dalam air. Tapi ketika sediaan krim tersebut kita masukkan dalam air, kita larutkan, ternyata terjadi gumpalan-gumpalan minyak, berarti dia tipenya adalah air dalam minyak. Ya, bagus. Ya, itu salah satunya. Kemudian bisa juga dengan metode pewarnaan. Ya. Metode pewarnaan dengan yang namanya zat kimia Sudan 3. Ketika krim kita ambil, kita teteskan Sudan 3 tadi. Jika krimnya berwarna merah, berarti dia adalah tipe air dalam minyak. Tapi ketika kita beri methylene blue, ya kita kasih pewarna methylene blue berwarna biru, berarti tipe krimnya adalah minyak dalam air. Oke, bagaimana ya? Ya, jadi ada beberapa gitu ya, salah satunya tadi itu tadi. Oke. Baiklah, kita lanjutkan evaluasi sediaan krim gitu ya. Pertama itu adalah uji organoleptis ya. Uji organoleptis berarti untuk mengetahui ya bentuk krimnya itu benar nggak sih sebenarnya krimnya gitu ya, bentuk sediaannya semi solid. Kemudian warnanya apa krim yang kita buat, kemudian baunya seperti apa ya.
karena krim ini kebanyakannya adalah untuk pemakaian topikal, kita nggak perlu menguji rasa gitu ya, nggak usah rasanya, nanti kita keracunan gitu ya, karena tujuannya untuk pemakaian topikal, kecuali krimnya ada yang memang untuk diminum jarang tapi ya seperti itu ya. Tapi ada juga penggunaan krim topikal itu untuk di dalam mulut. Nah itu bisa mungkin dikasih perasa supaya lebih enak ketika masuk ke permukaan di luar ya, di mulut kita. Kemudian ada yang namanya uji daya sebar gitu ya. Uji daya sebar ini menggunakan alat, nanti kita akan ambil krimnya, kemudian kita letakkan di alat tersebut ya, ditambah beban sesuai ketentuan. Nanti kita lihat di diameter alat tersebut dia menyebarnya berapa ya, kita ukur. Nah kemudian ada juga uji daya lekat, nanti juga dikasihkan beban, kemudian dilepas alat perekatnya itu, dia akan bunyi gitu ya, seberapa lama dia akan melepaskan alat tersebut dari krim itu, maka akan terhitung berapa daya lekatnya. Tadi uji tipe krim tadi sudah ya. Kemudian ada juga uji pH. Ini bisa menggunakan pH meter gitu ya. Oke. Nah ini tadi beberapa mengenai sediaan semi solid yaitu krim. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini? Oke? Kalau sebuah krim itu dia tuh menjadi kayak foam itu kira-kira sebabnya itu dari apa itu? Ketika dibikinnya. Oke, jadi suatu krim dia bisa jadi foam yang besarnya banyak begitu ya. Nah itu karena penambahan, pertama bisa karena penambahan emulgatornya gitu ya. Jadi memang ada emulgator khusus yang memang sediaan krimnya itu pengen dibuat berbusa banyak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jenis penggerusan tadi. Penggerusan yang terlalu cepat dan mortir yang terlalu panas. Ya, jadi bukan hangat, karena kan tadi ada suhu 70 derajat Celcius. Kalau terlalu panas itu juga akan mempengaruhi dari hasil sediaan krim. Akhirnya dia berbusa-busa banyak gitu ya. Dan ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan perkuliahan pada hari ini. Nanti minggu depan kita akan membahas sediaan semi solid lagi, yaitu sediaan pasta, begitu ya. Nah, cukup untuk perkuliahan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas waktunya pada hari ini untuk kalian semua. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, baiklah, saya sudahi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.